Pernah nggak kamu merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda? Sesuatu yang nggak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu nggak selalu jadi pusat perhatian. Kamu nggak cari-cari sorotan. Tapi entah kenapa, saat kamu hadir, ruangan terasa berubah. Orang jadi tenang. Atau justru ada yang merasa gelisah, seolah kehadiranmu memantulkan sesuatu dalam diri mereka. Dan kamu pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang memancar dari diriku? Karisma bukan selalu soal suara yang lantang, senyum lebar, atau gaya yang mencolok. Karisma yang sejati adalah tentang energi, tentang aura yang memancar dari batin yang tulus, dari jiwa yang pernah jatuh dan memilih untuk tetap berdiri, dari hati yang diam-diam menyembuhkan tanpa banyak kata. Kamu nggak butuh pengakuan untuk tahu nilaimu. Dan justru karena itulah, banyak orang tanpa sadar terpikat oleh kehadiranmu yang diam-diam, tapi dalam. Video ini bukan untuk mereka yang hanya ingin tampil. Ini untuk kamu yang sudah lelah berpura-pura, yang mulai sadar bahwa kekuatan sejati bukan di luar sana, tapi ada di dalam. Ini untuk kamu yang merasa sendiri, tapi tetap memilih untuk berjalan dengan nurani. Untuk kamu yang mungkin tak selalu didengar, tapi selalu dirasakan. Karena kamu punya sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak diajarkan tapi dirasakan, aura yang menyentuh jiwa. Hari ini, mari kita buka satu persatu tanda-tanda bahwa kamu adalah sosok yang membawa karisma alami. Bukan untuk membanggakan diri, tapi agar kamu lebih mengenali cahaya yang sejak lama tinggal di dalam dirimu. Karena saat kamu menyadarinya, kamu nggak hanya berubah, tapi kamu mulai mengubah sekelilingmu. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Mungkin ini bukan sekadar konten, mungkin ini adalah panggilan bagi jiwa yang sudah lama menunggu untuk diakui oleh dirinya sendiri. Bab 1. Aura itu nyata, dan kamu mungkin belum sadar. Pernahkah kamu merasa dilihat, bahkan sebelum kamu bicara? Atau mungkin saat kamu hadir di suatu tempat, ada keheningan kecil yang tercipta, seolah dunia sedikit memperlambat langkahnya hanya untuk menyadari kehadiranmu? Kalau kamu pernah merasakannya, itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa kamu memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Sesuatu yang datang dari kedalaman jiwamu, yang kita sebut sebagai aura. Aura bukan sekadar konsep spiritual yang abstrak, tapi adalah getaran yang nyata, yang muncul dari ketulusan niat, kedalaman emosi, dan keaslian dirimu yang tidak dibuat-buat. Seringkali, orang-orang yang memiliki aura kuat justru tidak sadar akan kekuatannya sendiri. Mereka cenderung rendah hati, merasa biasa saja, bahkan terkadang merasa tidak cukup istimewa. Tapi kenyataannya, keberadaan mereka punya dampak besar pada sekitar. Mungkin kamu pernah merasa bingung kenapa banyak orang curhat padamu, atau kenapa orang merasa nyaman hanya dengan duduk di dekatmu. Itu bukan karena kebetulan, itu karena tanpa sadar, kamu memancarkan energi yang memberi rasa aman, damai, dan bisa dipercaya. Dan tahu nggak? Energi seperti itu jauh lebih langka dari penampilan menawan atau kepintaran semata. Aura itu tumbuh seiring kamu menyelami siapa dirimu sebenarnya. Ia bukan didandani dari luar, tapi dikeluarkan dari dalam. Ia tumbuh dari luka yang pernah kamu rawat sendiri, dari kegagalan yang kamu pelajari, dari kesabaranmu yang tidak terlihat, dari kebaikan kecil yang kamu berikan, bahkan saat kamu sendiri sedang hancur. Itulah yang membuat auramu berbeda, karena auramu dibentuk bukan oleh topeng, tapi oleh proses jiwa. Dan proses itu, tidak semua orang sanggup menjalaninya. Itulah kenapa ketika kamu hadir, walau tidak berkata apa-apa, orang bisa merasa kamu lain. Kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sayangnya, di dunia yang sibuk mengejar validasi dari luar, banyak orang kehilangan kesadaran akan auranya sendiri. Kita jadi sibuk membandingkan, sibuk meniru, sibuk menjadi versi yang disukai orang lain. Padahal daya tarik sejati justru muncul saat kamu berani jadi dirimu sendiri. Saat kamu berhenti memoles citra dan mulai merawat jiwa. Itulah titik di mana auramu mulai bersinar. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu sudah nyaman dalam diam. Dan dari sana sinarmu menjalar, menyentuh, menggetarkan tanpa perlu banyak kata.
Jadi jika kamu pernah merasa berbeda, merasa seperti kamu menyadari hal-hal yang orang lain lewatkan, atau kamu sering membuat orang lain merasa lebih baik hanya dengan kehadiranmu, jangan abaikan itu. Itu adalah suara dari jiwamu yang ingin kamu dengar. Aura itu nyata, dan bisa jadi kamu sudah memilikinya sejak lama, hanya saja kamu belum benar-benar menyadarinya. Sekarang waktunya membuka mata batinmu, karena apa yang kamu pancarkan jauh lebih besar dari yang selama ini kamu kira. Bab 2. Tatapan mata yang dalam dan membekas. Mata itu jendela jiwa, kata orang. Tapi pada diri seseorang yang punya aura kuat, mata bukan cuma jendela, ia adalah cermin yang memantulkan kejujuran, kedalaman, dan perasaan yang tak terucapkan. Pernahkah kamu menatap mata seseorang dan merasa seolah kamu baru saja diselami? Seolah ada bagian dari dirimu yang terbaca, tanpa kamu harus berkata sepatah kata pun. Nah, bisa jadi kamulah orang yang memiliki tatapan seperti itu. Tatapan yang tidak hanya melihat fisik, tapi langsung menembus ke batin seseorang. Dan ketika kamu menatap, orang merasa dilihat, benar-benar dilihat, dalam cara yang jarang mereka alami sebelumnya. Orang yang memiliki aura kuat seringkali tak sadar kalau tatapannya meninggalkan jejak. Padahal dalam diamnya mata mereka, ada ketenangan yang menenangkan, sekaligus kedalaman yang menggugah. Mata mereka bisa membuat orang berhenti bicara sejenak, merenung, bahkan membuka diri. Dan bukan karena mereka sedang menilai, tapi karena mereka menghadirkan kehadiran yang utuh, penuh penerimaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kepura-puraan, tatapan yang tulus dan dalam seperti itu terasa seperti oase. Jarang, berharga, dan membekas. Mereka yang punya aura kuat tidak butuh banyak kata untuk menyampaikan sesuatu. Tatapan mereka sudah lebih dari cukup. Satu lirikan penuh empati bisa membuat orang merasa dipahami. Satu pandangan hangat bisa meruntuhkan dinding pertahanan seseorang, dan satu sorot tajam bisa membuat orang lain langsung berhenti berbohong. Itulah kekuatan alami dari energi yang terpancar melalui mata. Dan kekuatan ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ia muncul dari pengalaman hidup, dari kesadaran yang tumbuh, dari ketulusan yang diasah lewat luka dan pemulihan. Tatapan mata seperti ini bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi tentang menyentuh mereka. Karena kadang seseorang hanya butuh ditatap tanpa dihakimi. Kadang mereka hanya ingin tahu bahwa ada orang di dunia ini yang benar-benar hadir bersamanya, walau hanya lewat sepasang mata. Dan kamu, kalau kamu punya karisma alami, kamu bisa memberikan itu. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena kamu punya hati yang cukup luas untuk menampung rasa orang lain, walau kamu sendiri sedang menata hatimu. Jadi jika kamu sering melihat orang terdiam setelah kamu menatap mereka, atau mereka tiba-tiba terbuka setelah bertemu pandang denganmu, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang kuat, jujur, dan penuh cahaya. Dan cahaya itu keluar melalui matamu, tanpa kamu sadari, tapi tidak pernah luput dari rasa orang lain. Ingat, karisma sejati tidak datang dari wajah yang cantik atau tampan, tapi dari mata yang bisa melihat, menerima, dan menguatkan. Dan kamu bisa saja telah memiliki kekuatan itu sejak lama. Bab 3. Hadir tanpa banyak bicara, tapi terasa menggetarkan. Ada orang yang bisa memenuhi ruangan dengan suaranya, tapi ada juga yang mampu memenuhi ruangan hanya dengan kehadirannya. Mereka tidak banyak bicara, tidak menunjukkan diri, bahkan kadang justru lebih sering diam. Tapi anehnya, semua orang tahu mereka ada di sana. Tanpa suara, tanpa sorotan, aura mereka terasa seperti gelombang yang menjalar pelan tapi menghujam. Mereka tidak sibuk menarik perhatian, justru karena itu merekalah yang paling menarik. Dan jika kamu merasa seperti itu, terlihat tanpa harus mencolok, itu tanda bahwa aura yang kamu miliki bekerja dengan cara yang dalam dan luar biasa. Orang yang karismanya datang dari dalam biasanya tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Mereka nyaman dalam keheningan, karena dalam keheningan itulah kekuatan sejatinya memancar. Mereka tidak merasa perlu mendominasi percakapan, karena cukup dengan keberadaannya, orang merasa dihargai. Kamu mungkin bukan yang paling banyak bicara di ruang pertemuan, bukan yang paling aktif di pesta,
Tapi ketika kamu hadir, suasananya berubah. Entah bagaimana, orang mulai memperhatikan, mulai menjaga sikap, atau malah merasa lebih tenang. Energi seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah hasil dari jiwa yang terasah, hati yang terjaga, dan pikiran yang jernih. Pernah nggak kamu mendengar seseorang berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kamu ada, rasanya beda." Atau, "Kamu nggak ngomong banyak, tapi kehadiranmu bikin lega." Itu adalah sinyal halus dari energi yang kamu pancarkan. Karena kadang yang paling menggetarkan bukan suara yang lantang, tapi keberadaan yang utuh. Dan keberadaanmu saat kamu hadir sepenuh hati, punya kekuatan untuk menyentuh tanpa menyentuh, berbicara tanpa bicara, menyembuhkan tanpa menjelaskan. Itulah magnet alami yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya aura kuat dan karisma sejati. Kehadiran seperti ini bukan tentang kesempurnaan. Justru ia sering muncul dari seseorang yang pernah melalui banyak luka, tapi memilih untuk tidak membiarkan lukanya menyakiti orang lain. Ia datang dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga tidak lagi merasa perlu mengalahkan siapapun. Dan kamu, jika kamu merasa orang sering memperhatikanmu, meski kamu diam, atau merasa kamu membawa ketenangan, meski tanpa banyak kata, itu bukan hal sepele. Itu adalah pancaran jiwamu yang mulai terlihat oleh dunia. Jadi jangan pernah meremehkan diam yang kamu miliki. Jangan merasa kamu harus selalu aktif, selalu bicara, selalu tampil. Karena mungkin kekuatan terbesarmu justru ada dalam ketenanganmu. Dalam cara kamu duduk dengan tenang, menatap dengan bijak, atau hanya tersenyum sedikit tapi tulus. Dunia ini terlalu bising, dan orang seperti kamu adalah hening yang menyembuhkan. Ingat, karisma sejati bukan soal seberapa keras kamu bicara, tapi seberapa dalam kehadiranmu bisa dirasakan, meski tanpa sepatah kata pun. Bab 4. Orang sering curhat tanpa diminta. Pernah nggak kamu mengalami situasi di mana orang-orang, bahkan yang baru kamu kenal, tiba-tiba terbuka padamu? Mereka bercerita panjang lebar tentang hal-hal yang sangat pribadi, seolah kamu sudah jadi teman lama mereka. Padahal kamu sendiri mungkin belum mengucapkan banyak kata, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa aman. Dan itu bukan karena kamu memaksa mereka untuk bicara, tapi karena energi yang kamu pancarkan memberi mereka izin untuk jujur, untuk melepas beban yang selama ini mereka pendam sendiri. Itulah kekuatan aura yang menenangkan. Ia menjadi pelabuhan bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Orang yang memiliki aura seperti ini bukan sekadar pendengar. Mereka adalah penampung rasa. Mereka menyerap kegelisahan tanpa membuat orang merasa dihakimi. Mereka hadir bukan untuk menggurui, tapi untuk memberi ruang. Kamu mungkin tidak selalu tahu harus bilang apa, tapi seringkali kamu tidak perlu berkata apapun. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa sedikit lebih ringan. Dan ketika orang curhat padamu, itu bukan karena kamu sok tahu atau sok bijak, tapi karena kamu punya getaran jiwa yang tulus, hangat, dan membuat orang merasa diterima. Salah satu hal paling ajaib dari aura yang kuat adalah kemampuannya untuk membuka hati orang lain tanpa paksaan. Orang-orang bisa merasakan bahwa kamu tidak akan memanfaatkan kelemahan mereka, bahwa kamu bisa dipercaya, dan karena itu mereka membuka pintu yang biasanya terkunci rapat. Kamu mungkin sering berpikir, kenapa ya orang sering banget cerita ke aku? Atau bahkan merasa kewalahan karena begitu banyak yang datang padamu untuk mencari ketenangan. Tapi percayalah, itu adalah bentuk kepercayaan yang sangat dalam. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar punya karisma jiwa yang alami. Tapi penting juga untuk kamu ingat, bahwa menjadi tempat curhat bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendiri. Aura yang kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Kamu juga butuh ruang untuk dirimu sendiri, untuk pulih, untuk bernafas. Jangan merasa bersalah jika sesekali kamu perlu menarik diri. Karena karunia seperti ini harus dijaga. Dan salah satu cara terbaik menjaganya adalah dengan memastikan kamu sendiri tidak kehilangan keseimbangan batinmu. Memberi, mendengar, dan memeluk rasa orang lain memang indah, tapi kamu juga berhak dipeluk oleh ketenanganmu sendiri. Jadi kalau kamu sering menjadi tempat orang bercerita, jangan anggap itu sebagai beban. Anggap itu sebagai pengakuan diam-diam dari semesta bahwa kamu membawa sesuatu yang langka.
energi yang menyejukkan dan bisa dipercaya. Kamu adalah rumah bagi banyak jiwa yang tersesat sesaat. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, itu sesuatu yang kamu pancarkan dari kedalaman jiwamu. Tetaplah jadi dirimu yang tulus, yang lembut, yang kuat dalam diam, karena itulah yang membuat orang terpaku dan merasa aman hanya dengan berada di dekatmu. Bab 5. Energi positifmu menular ke sekitar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana suasana jadi terasa lebih ringan ketika kamu datang? Atau saat kamu sedang bahagia, orang di sekitarmu ikut merasa semangat, ikut tersenyum, bahkan tanpa kamu tahu alasannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan dari energi positif yang kamu bawa, sebuah getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi sangat bisa dirasakan oleh hati. Orang yang memiliki aura kuat biasanya memancarkan jenis energi yang menular, bukan dalam bentuk kata-kata motivasi atau nasihat bijak, tapi dalam bentuk kehadiran yang membuat orang ingin menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih damai. Energi positif tidak selalu berarti kamu harus selalu ceria atau penuh tawa. Justru, seringkali energi terbaik datang dari ketulusan yang tenang. Kamu mungkin tidak banyak bicara, tapi kamu hadir dengan ketulusan. Kamu mungkin tidak menyuruh orang untuk bersyukur, tapi caramu menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas sudah cukup membuat orang belajar tentang arti ketenangan. Dan entah bagaimana, orang-orang yang tadinya gelisah jadi lebih diam saat di dekatmu, mereka yang tadinya marah jadi sedikit lebih tenang, dan mereka yang putus asa mulai menemukan harapan kecil lagi. Karena aura positif itu seperti cahaya, ia tidak pernah bersuara, tapi bisa menerangi sekitarnya. Banyak orang mencoba terlihat positif, tapi mereka yang benar-benar memancarkan energi positif tidak perlu berusaha keras. Energi itu keluar dari dalam, dari cara berpikir yang jernih, dari hati yang bersih, dan dari ketulusan dalam menjalani hidup. Kamu tidak perlu menyemangati semua orang, karena caramu menghadapi hidup sudah menjadi semangat itu sendiri. Dan orang-orang yang punya kepekaan akan langsung menangkap getaranmu. Mereka akan berkata dalam hati, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa lebih baik setelah ngobrol denganmu." Padahal kamu tidak memberikan solusi, kamu hanya jadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk menyentuh orang lain. Kadang kamu juga mungkin nggak sadar bahwa kehadiranmu mengubah suasana. Kamu masuk ke ruangan yang tadinya dingin dan kaku, dan perlahan semuanya mulai menghangat. Kamu menenangkan suasana tanpa perlu jadi penengah. Kamu membuat orang merasa dihargai hanya dengan mendengarkan. Itulah yang membuat aura karismatik berbeda dari yang lain. Kamu bukan hanya menarik perhatian, tapi kamu membawa ketenangan. Kamu bukan hanya disukai, tapi juga membuat orang lain lebih menyukai diri mereka sendiri ketika berada di dekatmu. Dan itulah tanda bahwa energi yang kamu bawa bukan hanya tentang dirimu, tapi tentang dampakmu. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kamu lakukan, senyuman ringan yang kamu berikan, atau ketenangan yang kamu bawa dalam kehadiranmu. Karena bisa jadi, itulah yang menyelamatkan hari seseorang. Aura yang kuat bukan hanya tentang pesona yang memukau, tapi tentang bagaimana kamu bisa membawa terang ke dalam ruang yang gelap. Dan kamu punya cahaya itu di dalam dirimu. Terus jaga cahayamu, karena dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu, yang hadir bukan untuk bersinar sendiri, tapi untuk membuat orang lain ikut bersinar juga. Bab 6. Kamu tak takut berbeda atau sendirian. Salah satu ciri paling mencolok dari orang yang punya aura kuat adalah mereka tidak merasa perlu menjadi seperti orang lain. Mereka tidak takut berbeda, bahkan ketika semua orang memilih satu arah, mereka tetap tenang berjalan di jalur yang mereka percaya. Kamu mungkin pernah merasa seperti itu, berada di tengah keramaian tapi tahu bahwa jiwamu memanggil ke arah yang berbeda. Dan kamu memilih untuk mendengarkan suara itu, meski kadang harus sendiri. Tapi justru disitulah karismamu tumbuh. Karena dunia selalu memperhatikan orang yang berani berjalan sendiri tanpa kehilangan arah. Berbeda bukan berarti melawan, dan sendirian bukan berarti kesepian. Kadang justru dalam kesendirian itulah kamu menemukan suara hatimu yang paling jujur. Sementara banyak orang sibuk mengikuti tren, sibuk mencari validasi dari luar, kamu belajar merasa cukup dengan dirimu sendiri. Dan itu luar biasa langka.
Orang yang nyaman dalam keheningan, yang tidak takut melihat ke dalam dirinya, adalah orang yang punya energi mendalam, energi yang tidak mudah digoyahkan. Dan ketika kamu berdiri dalam keutuhan seperti itu, dunia bisa merasakannya, bahkan jika kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang punya aura kuat biasanya punya prinsip yang kokoh, tapi tidak kaku. Mereka terbuka untuk belajar, tapi tidak mudah dibelokkan hanya karena ingin diterima. Dan inilah yang membuat banyak orang diam-diam menghormati mereka. Kamu mungkin tidak selalu disukai semua orang, tapi mereka yang mengerti akan tahu, kamu otentik. Kamu tidak sedang berakting. Dan karisma yang paling memikat selalu datang dari keaslian. Saat kamu jujur dengan siapa dirimu sebenarnya, kamu memancarkan magnet yang menarik, bukan hanya perhatian, tapi juga rasa hormat yang mendalam. Tidak takut sendirian juga berarti kamu tidak tergantung pada keramaian untuk merasa utuh. Kamu bisa duduk sendiri di kafe, berjalan sendiri di tempat baru, atau memilih diam dalam kerumunan tanpa merasa kehilangan apa-apa. Karena kamu tahu, jiwamu tidak kesepian. Justru dalam sunyi kamu mengisi ulang kekuatanmu. Orang-orang yang punya kekuatan seperti ini tidak butuh pengakuan terus-menerus. Karena mereka tahu keberadaan mereka sudah cukup, dan mereka tidak takut sepi karena mereka telah berteman baik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu sering merasa berbeda dan tidak masalah dengan kesendirianmu, jangan ragu, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak sedang hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi sedang hidup dengan penuh kesadaran. Aura seperti ini akan terus tumbuh dan bersinar, karena ia ditopang oleh keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan ketika kamu berdiri dengan tenang dalam keaslianmu, orang lain akan terinspirasi untuk mulai jujur pada dirinya juga. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, aura kuatmu menyentuh dan mengubah dunia. Bab 7. Intuisimu tajam dan sulit dijelaskan. Kamu pernah nggak merasa tahu sesuatu tanpa alasan yang jelas? Seperti ada suara dalam dirimu yang berbisik, jangan ke sana, atau coba lakukan ini. Dan anehnya saat kamu ikuti suara itu, ternyata benar. Seperti seolah kamu sedang membaca peta yang tidak terlihat orang lain. Inilah yang disebut intuisi. Dan bagi mereka yang punya aura kuat, intuisi bukan hanya firasat biasa. Ia adalah kompas batin yang sangat tajam, yang seringkali membawa mereka melewati jalan-jalan sulit dengan arah yang tetap jelas, meski dunia di sekitarnya tampak kabur. Intuisi itu bukan hasil dari logika atau data. Ia muncul dari koneksi yang dalam antara hati, pengalaman, dan kesadaran yang peka. Dan kamu, jika kamu sering merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu terhubung dengan aliran energi yang lebih halus, lebih dalam dari sekadar pikiran. Kadang kamu bahkan bisa merasakan energi seseorang begitu bertemu dengannya, bisa tahu apakah seseorang jujur atau hanya berpura-pura tanpa perlu mereka bicara panjang lebar. Dan itulah kenapa kamu sering merasa lelah jika berada di lingkungan yang energinya berat, karena jiwamu langsung menangkap getaran yang tak terlihat oleh mata. Banyak orang meremehkan intuisi karena mereka terbiasa hanya percaya pada hal-hal yang bisa diukur. Tapi kamu tahu, ada banyak hal dalam hidup ini yang justru paling penting, justru tak bisa dijelaskan. Dan kamu telah belajar mempercayai suara hatimu. Tidak selalu mudah, karena kadang jalan yang ditunjukkan oleh intuisi justru tidak masuk akal. Tapi kamu tetap melangkah, dan pada akhirnya kamu menemukan bahwa itu adalah jalan yang benar. Orang-orang mungkin menganggapmu terlalu perasa atau terlalu sensitif, tapi justru dari kepekaan itulah kamu menemukan kekuatan yang luar biasa. Intuisi juga membuatmu jadi tempat bertanya bagi banyak orang. Meskipun kamu bukan orang yang mengklaim tahu segalanya, tapi entah kenapa orang percaya pada pandanganmu. Kamu sering diminta pendapat bukan karena kamu paling pintar, tapi karena kata-katamu terasa berasal dari tempat yang dalam dan jujur. Dan itu tidak bisa dipalsukan. Itu adalah hasil dari koneksi yang kuat antara dirimu, pengalamanmu, dan semesta yang berbicara melalui dirimu. Aura kuatmu adalah pancaran dari seseorang yang mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan jiwa. Jadi jangan ragukan lagi intuisi yang kamu miliki. Peliharalah ia. Dengarkanlah dengan lembut setiap kali ia berbicara,
Karena kadang yang menyelamatkan kita bukan logika, tapi bisikan halus yang datang tanpa suara. Intuisi adalah hadiah bagi mereka yang berani diam di tengah keramaian dan mendengar apa yang dunia coba katakan lewat cara yang tidak biasa. Kamu, dengan karisma jiwamu, punya akses ke dimensi itu. Dan ketika kamu mulai mempercayainya, dunia pun mulai mempercayakan banyak hal padamu. Bab 8. Kamu tidak mudah terintimidasi. Ada sesuatu yang sangat tenang dalam dirimu saat berhadapan dengan tekanan. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tidak membiarkan rasa takut mengendalikanmu. Ketika orang lain mulai gugup, bingung, atau merasa kecil di hadapan mereka yang keras atau dominan, kamu justru tetap tegak, diam tapi teguh. Bukan dalam arti agresif, bukan juga untuk melawan, tapi kamu punya keyakinan yang tenang dalam dirimu. Keyakinan bahwa kamu cukup, bahwa kamu tidak perlu membuktikan siapapun, dan bahwa kamu tidak mudah digoyahkan hanya karena orang lain bersuara lebih keras. Kamu bisa duduk berhadapan dengan orang yang penuh ego, penuh kepalsuan, penuh kepanikan, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Ini bukan karena kamu berusaha tampil kuat, tapi karena kamu mengenal siapa dirimu di dalam. Kamu tahu batasmu, kamu tahu nilaimu, dan kamu tidak mudah dikendalikan oleh energi luar. Orang yang punya aura kuat seperti ini tidak perlu mengangkat suara untuk menunjukkan kekuatan. Justru dalam keheningan dan ketenangannya, orang lain bisa merasa terdiam. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena energi jujur dalam dirimu menyentuh inti nurani mereka. Mereka yang tidak mudah terintimidasi seringkali punya sejarah batin yang tidak diketahui orang lain. Mungkin kamu pernah terluka, pernah jatuh, pernah diremehkan, tapi dari semua itu kamu tumbuh, bukan menyusut. Kamu tidak menjadikan pengalaman pahit sebagai alasan untuk menjadi keras, tapi kamu menjadikannya alasan untuk menjadi kokoh. Aura seperti ini tidak datang tiba-tiba, tapi dibangun perlahan dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dan saat seseorang sudah berdamai dengan dirinya, maka tak ada tekanan luar yang bisa benar-benar mengancamnya. Menjadi pribadi yang tak mudah goyah membuatmu tampak kuat di mata orang lain, tapi kadang kamu juga disalahpahami. Ada yang mengira kamu dingin, ada yang merasa kamu terlalu cuek, tapi mereka yang mengenalmu lebih dalam tahu bahwa ketenanganmu bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena kamu sudah tidak butuh lagi pengakuan untuk merasa berharga. Dan disinilah letak karismamu. Kamu tidak mengejar sorotan, tapi sorotan itu datang dengan sendirinya, tertarik pada keberanianmu untuk tetap berdiri dalam kebenaranmu sendiri. Jadi kalau kamu sering berada dalam situasi sulit, tapi tetap tenang, itu bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu telah mengasah dirimu diam-diam. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari jiwa yang tidak mudah diguncang. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu yang tidak mendominasi, tapi juga tidak tunduk sembarangan. Yang bisa menatap mata siapapun tanpa merendah, tanpa meninggi. Karena disitulah letak kekuatan auramu, membungkam dengan ketulusan dan berdiri dengan martabat. Bab 9, aura kuat itu menarik, tapi juga menyaring. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa saat kamu mulai benar-benar jadi dirimu sendiri, dalam ketulusan, dalam ketegasan, dalam keheningan yang berwibawa, beberapa orang akan tertarik, dan beberapa lainnya akan perlahan menjauh. Dan itu bukan hal yang perlu kamu khawatirkan, karena begitulah cara alam semesta bekerja. Aura yang kuat akan menarik jiwa-jiwa yang selaras, tapi secara bersamaan juga akan membuat yang tak sejalan merasa tidak nyaman, merasa tidak cocok, dan akhirnya memilih menjauh dengan sendirinya. Itu bukan kutukan, itu anugerah penyaringan alami. Karisma sejati bukan soal membuat semua orang menyukaimu, tapi tentang membuat mereka yang benar-benar sefrekuensi merasa pulang saat bersamamu. Ada kekuatan tenang dalam dirimu yang terasa hangat bagi yang tulus, tapi terasa tajam bagi yang pura-pura. Bukan karena kamu menghakimi, tapi karena kehadiranmu memantulkan siapa mereka sebenarnya. Aura seperti ini bagaikan cermin. Ia membuat orang melihat diri mereka lebih jujur. Maka tidak heran sebagian orang akan menjauh karena tidak siap melihat bayangan itu. Dan kamu tak perlu memaksa mereka untuk tinggal.
Kamu juga akan mulai merasakan bahwa kamu tidak cocok berada di sembarang tempat. Suasana yang dipenuhi kepalsuan, drama, atau energi negatif akan terasa menguras tenagamu. Seolah tubuh dan jiwamu menolak untuk terlalu lama di sana. Dan itu bukan kamu yang sensitif berlebihan, tapi itu adalah sistem perlindungan alami dari auramu sendiri. Kamu bukan orang yang bisa berpura-pura nyaman. Kamu butuh kedalaman, ketulusan, dan ruang untuk jadi diri sendiri. Dan ketika kamu menemukan itu, kamu akan tahu, disinilah aku seharusnya berada. Menjadi pribadi dengan aura kuat memang tidak selalu mudah. Kamu mungkin sering disalahpahami, mungkin dicap terlalu serius, terlalu berbeda, terlalu berjarak. Tapi mereka yang benar-benar merasakan energi aslimu akan tahu. Di balik tatapan tenangmu, ada hati yang penuh kasih. Di balik sikap diam dan tegasmu, ada niat baik yang tidak suka basa-basi. Kamu tidak menebar pesona dengan kata-kata manis, tapi dengan kehadiran yang penuh makna. Dan itu jauh lebih langka daripada yang disadari banyak orang. Jadi, jika kamu mulai melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi dari hidupmu, jangan panik. Jangan salahkan dirimu, dan jangan berubah demi membuat semua orang betah. Karena aura yang sejati bukan untuk menyenangkan semua orang. Ia hadir untuk menjaga agar yang tersisa adalah yang tulus, yang sejalan, yang memang ditakdirkan untuk tumbuh bersamamu. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar ramai tanpa arah. Tetaplah jadi dirimu, karena dalam keaslianmu, kamu sedang menyaring takdir terbaikmu sendiri. Bab 10. Aura kuat adalah tanggung jawab jiwa. Memiliki aura kuat bukan hanya soal pancaran energi yang mengagumkan, bukan hanya tentang membuat orang terpesona atau dihormati tanpa banyak kata. Lebih dari itu, ini adalah panggilan jiwa yang besar. Karena setiap kekuatan spiritual, setiap getaran batin yang kuat selalu datang bersama tanggung jawab. Semakin besar aura seseorang, semakin besar pula dampaknya bagi orang lain, baik dalam kata, tindakan, maupun kehadiran. Dan kamu yang telah menyadari karisma alamiahmu, kini juga dihadapkan pada pilihan penting. Apakah kamu akan menggunakannya untuk membawa terang, atau hanya untuk diri sendiri? Aura yang kuat bisa menenangkan, tapi juga bisa menekan. Ia bisa mengangkat orang lain, atau malah menjatuhkan jika disalahgunakan. Maka disinilah letak kebijaksanaan sejati. Belajar untuk tidak sekadar menjadi pribadi yang memikat, tapi menjadi pribadi yang membawa manfaat. Orang-orang akan melihatmu, akan mengikutimu, akan merasa terpengaruh oleh apa yang kamu bawa, bahkan saat kamu tidak berniat. Dan disinilah pentingnya kesadaran bahwa kamu sedang membawa nyala api dalam jiwamu, dan cara kamu menjaganya akan menentukan apakah itu menjadi cahaya atau membakar. Menjadi pemilik aura yang kuat juga berarti kamu ditantang untuk terus membersihkan niat. Karena setiap ego yang tidak terkelola bisa berubah jadi magnet yang merusak, bukan menyembuhkan. Tapi kamu, dengan semua perjalanan batin yang telah kamu lewati, sudah tahu betapa pentingnya kembali pada ketulusan. Kamu tahu bahwa karisma sejati tidak bisa dipoles dengan citra, tapi hanya bisa lahir dari batin yang jujur. Dan ketika kamu sadar akan tanggung jawab ini, kamu tidak lagi berjalan dengan sombong, tapi dengan rendah hati. Kamu tahu bahwa setiap tatapan, setiap kata bisa membentuk dunia batin orang lain. Orang-orang yang punya aura kuat seringkali ditakdirkan jadi penyembuh diam-diam. Bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka pernah luka dan bangkit, lalu menyimpan kebijaksanaan di balik keheningan mereka. Kamu mungkin adalah tempat orang mencari arah, tempat jiwa-jiwa lelah berlindung, meski kamu sendiri sedang belajar menyembuhkan dirimu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu terus menyala dengan cahaya yang tidak memaksa, tapi menghangatkan. Jadi ingatlah, karisma yang kamu miliki adalah hadiah, sekaligus panggilan. Ia bukan sekadar hiasan spiritual, tapi alat perubahan. Gunakan aura itu untuk menenangkan, bukan mengintimidasi. Gunakan kekuatanmu untuk membimbing, bukan mengendalikan. Dunia ini sedang lapar akan kehadiran yang jujur, hangat, dan menguatkan. Dan kamu, ya kamu, telah dipilih untuk menjadi salah satu sumbernya. Tetap jaga jiwamu, tetap setia pada hatimu, karena dari situlah cahaya karismamu akan terus memancar
dan menginspirasi banyak kehidupan. Sekarang kamu tahu bahwa karisma sejati tidak perlu diumbar, bahwa aura yang kuat bukan tentang pamer, tapi tentang kehadiran yang jujur. Dan jika kamu merasakan satu atau bahkan semua dari tanda-tanda tadi, maka percayalah, kamu sedang membawa cahaya yang lebih besar dari yang selama ini kamu sadari. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Orang yang diam-diam menguatkan, yang hadir tanpa banyak bicara, tapi meninggalkan bekas di jiwa. Jangan padamkan cahaya itu hanya karena kamu belum diakui. Jangan sembunyikan kekuatanmu hanya karena takut dinilai berbeda. Justru karena kamu berbeda, kamu dibutuhkan. Justru karena kamu tak seperti kebanyakan, kamu membawa warna yang tak tergantikan. Dan meski perjalanan ini kadang sepi, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada semesta yang mendengar bisik hatimu dan membimbing langkahmu dengan cara yang tak selalu terlihat. Aku doakan, siapapun kamu yang menonton ini, semoga hidupmu dipenuhi orang-orang yang mampu melihat jiwamu, bukan hanya penampilanmu. Semoga kamu terus dikelilingi oleh cinta yang tulus, lingkungan yang mendukung, dan keberanian untuk terus jadi dirimu sendiri. Semoga aura dalam dirimu bukan hanya menjadi daya tarik, tapi juga menjadi sumber ketenangan bagi siapapun yang ada di dekatmu. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah, kamu sudah berjalan sejauh ini bukan tanpa alasan. Setiap luka, setiap pelajaran sedang membentukmu jadi pribadi yang semakin kuat, semakin bijaksana, dan semakin bercahaya. Jangan menyerah, terus tumbuh, terus menyala. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah membuka hatimu. Kalau kamu merasa video ini menyentuh atau mewakili perasaanmu, jangan ragu untuk membagikannya. Karena bisa jadi ada jiwa lain di luar sana yang sedang menunggu kalimat-kalimat ini untuk kembali percaya pada dirinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga auramu dan jaga hatimu.